lolos aja lagi HP-nya nih. TikTok kan ada di TikTok nih. Dan waktu itu ada orang mah pada punya peristiwa pasangan tuh. di mana Ada daerah khusus yang tidak dilakukan pilkada. Ini adalah momen yang sangat bersejarah. Pertama kali 961 kepala daerah dilantik secara serentak. Tentu ada beberapa hal yang tidak boleh terganggu. Hari ini berakhir dengan pelantikan. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. nanti kita kunjungin aja loh. Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Halo sahabat online, Buka Suara kali ini di episode yang ke-20 bersambung nih terkait prosesnya kan cukup panjang ya, antara masa gladi resik, masa pelantikan, retreat kepala daerah. Yuk kita lanjutkan lagi tentang kegiatannya Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat pilihan terbaik. Di episode ke-20, jangan lupa untuk like, comment, and share ya. Di subscribe jika kamu suka dengan konten ini untuk mendukung disabilitas berkarya, mampu dan setara, dan bisa melakukan sama seperti kalian. Terima kasih. Yuk lanjut ke pembahasan episode ke-20-nya. Oh iya, jadi gini, geng motor, kita sudah membuat alokasi untuk menangani geng motor dan premanisme di Jawa Barat. Relatif lumayan alokasinya. Dan rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan, kemudian terlibat geng motor, kena keperkelahian antar pemuda, antar siswa, kita akan masukin wajib militer. Dan saya berencana memasuki kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara. Saya akan kerjasama dengan Kodam dan Polda Jabar. Kodam 3 Siliwangi, yang lambangnya harimau. Dan waktu itu ada peristiwa di mana salah satu sekolah di Depok kelihatan nyotot dan bahkan pergi anak-anaknya untuk piknik ke Bali dengan menggunakan bis, nanti nginep dari satu tempat ke tempat lain. Ya saya sih tahu bahwa itu sebelumnya sudah direncanakan dan kita tidak akan fokus hanya pada itu, tetapi kita ingin melihat sekolah-sekolah itu transparan dalam pengelolaan keuangannya, akuntabilitasnya. Ada 2 sekolah yang saya kunjungi dan 3 sekolah sebenarnya, SMA 4 Karawang, SMA Negeri 7 Cirebon, dan dari berita SMA Negeri 6 Depok. Saya ingin coba untuk diaudit saja sekolah-sekolah tersebut. Sudah benar nggak sih pengelolaan keuangannya? Ada nggak sih pungutan-pungutan yang di luar ketentuan pemerintah? Ini saya ingin coba menghubungi sekretaris daerah. SMA Negeri 6 Depok itu merupakan salah satu yang akan menjadi sampel kita. Benarkah pengelolaan keuangan di sekolah itu? Kemudian apakah ada pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan? Walaupun komite sekolahnya mengatakan bahwa orang tuanya sangat mampu, bayar 3,4 juta ke Bali juga nggak ada masalah. Saya ingin lihat fakta di lapangannya. Pak Sekda sudah kirim ini nggak, auditor? Kemarin kami sudah kirimkan auditor untuk memotret secara umum, belum kedalaman, tapi sudah diidentifikasi pelanggaran-pelanggaran seperti yang malam dilaporkan, sudah dilaporkan oleh inspektorat, dan rencana setelah pemberhentian sementara, auditor akan dikirimkan kembali untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Pak Gu. Nah, jadi dia melanggar PP tentang disiplin PNS. Oh ya, itu artinya mengabaikan surat edaran gubernur dan surat edaran kepala dinas pendidikan. Nah itu dari sisi aspek wisata. Kalau dari sisi pengelolaan pendidikannya, ada nggak sih misalnya pungutan yang di luar ketentuan? Nah ini yang belum didalami, itu yang rencana akan didalami dalam pengawasan dengan tujuan tertentu. Kita akan sampai ke sana sampai belum. Oh, jadi bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Barat akan memeriksa sekolah tersebut apakah ada pengelolaan keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya itu. Oke. Secara bisa kalau terbukti. Dalam proses pemeriksaan inspektorat ini, kepala sekolahnya dinonaktifkan dulu sementara. Nonaktifkan untuk memperlancar proses pemeriksaan.
Setelah dilantik di hari pertamanya, Pak Dedi sudah langsung bekerja dengan secara tegas, masih menyinggung soal perihal ini ya, study tour, larangan surat edaran PJ Gubernur saat itu, tapi masih saja ada pihak sekolah yang mengabaikan surat edaran, artinya itu adanya kelalaian dari pihak sekolah. Dan salah satunya adalah kepala sekolah SMA 6 Depok itu dicopot sementara, dinonaktifkan sementara, sedang dilakukan masa audit dan sebagainya di penelusuran apakah adanya ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan kegiatan dan sebagainya. Ya, keren banget lah Pak Dedi Mulyadi di hari pertamanya sudah langsung bekerja dengan baik. Yuk kita intip kegiatan selanjutnya dari retrik di Magelangnya. Kita intip-intip sebentar ya. Cita-cita saya dulu masuk ke sini nih. Cita-cita saya dulu masuk ke sini nggak lulus, kurang berat badan. Dulu berat badan saya 47 kg waktu tahun 90. Saya tidak lulus. Kemudian saya masuk secaba, tidak lulus. Sekarang saya lulus. Ini prajurit Akademi Militer. Waduh. Kompak. Solid. Bersatu untuk rakyat. Petarung. Coba perlihatkan. Yelnya mana yelnya? Sore. Saya kasih apa Bapak? Boleh, boleh. Siap. Sore. Rakyat Magelang. Kompak, solid, bersatu untuk rakyat. Petarung. Waduh. Selamat sore. Sudah makan belum? Punya uang jajan tidak? Aing geser dua. Wilujeng Enjing, selamat pagi orang Jawa Barat, orang Kabupaten Bandung, Bupatina, bareng di dia. Siap, di Magelang. Ya, di Magelang. Ya, pagi hari ini kita hari yang kedua mengikuti retreat di Magelang. Dan saya sampaikan, kemarin saya ke kantor Samsat deh. Siap. Samsat Kota Bandung, Jalan Pajajaran. Nah, saya lihat ada dua hal yang bisa dilakukan di layanan Samsat. Yang pertama, aplikasinya harus dibenerin yang sapa warga itu. Karena lemot. Pas diisi NIK-nya bisa berhari-hari nggak muncul, nggak kelar. Sehingga orang bayar pajak terlambat, akhirnya nggak jadi. Nah, nanti harus segera dibenahi itu, harus diperkuat servernya biar itu jangan kalah sama Gojek. Nah, yang keduanya, bayar pajak harus diciptain harian. Ya. Kan kalau bayar mobil sekali 7 juta berat, 10 juta berat, 3 juta berat. Tapi kalau nyicil sedikit, nah baru. Dan kemudian nih Pak Bupati banyak yang usul juga, karena itu kan kalau SMP, SD, TK kewenangan Bupati. Ya. Nah, sekarang kan studi tour kita nggak boleh dong yang keluar jauh-jauh dan mungut biaya yang tinggi. Nah, ada keluhan juga, misalnya anak-anak TK wisuda, SD wisuda. Nah, kegiatan-kegiatan yang tidak ada relevansinya dengan pendidikan. Minta juga katanya dihapus. Nah, Pak Bupati berani nggak? Siap, berani. Berani ya? Membebani anak-anak TK dengan pembiayaan tinggi SD. Iya, gitu ya. Berkomitmen Pak Bupati ya. Oke, maka mantap, istimewa. Nah, gimana nih sahabat online, teman-teman buka suara dari opini disabilitas? Sudah lihat kan bagaimana Pak Dedi Mulyadi mengikuti seluruh rangkaian acara yang sudah ditentukan, sudah direncanakan, dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Sangat gagah sekali. Tentunya kami masyarakat Jawa Barat menaruh harapan besar kepada kepemimpinan Pak Dedi Mulyadi untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat agar Jawa Barat bisa mendapatkan kebijakan atau kemanfaatan yang berdampak positif, berdampak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat
Jawa Barat. Kita dukung sepenuhnya perjuangannya Pak Dedi. Kita sama-sama kerjasama, berjalan bareng. Tentunya saya tetap akan menagih janji dari Pak Dedi Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan yang saat saya menjadi relawan Bapak Dedi dan Bapak Erwan, dan mereka berjanji kepada penyandang disabilitas, kepada saya, dan kebetulannya saya seorang ketua salah satu organisasi disabilitas yang ada di Kota Bandung untuk mau beraudiensi dengan para penyandang disabilitas. Kita akan berbicara secara bersamaan, bukan dengan saya pribadi ya, tapi dengan secara bareng-bareng dengan teman-teman disabilitas lainnya, dengan organisasi atau komunitas disabilitas lainnya, karena disabilitas itu adalah kondisi yang unik yang kebutuhannya akan beda-beda. Kebijakan harus berpihak kepada disabilitas untuk pemenuhan produktivitas agar masyarakat dengan penyandang disabilitas bisa lebih produktif, lebih berkreasi, lebih bisa membangun kepercayaan dirinya, dan tentunya mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang istimewa, yang inklusif. Sampai sini dulu opini disabilitas buka suara. Jangan lupa di like, comment, and share. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu di vlog berikutnya. See you buka suara. Terima kasih. Selamat Pak Dedi Mulyadi dan Pak Erwan Setiawan telah secara sah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Yeay.